Izin Pak, untuk pertemuan hari ini apa udah bisa direkam lagi Pak? Sudah Pak, hari ini dari kemarin insya Allah sudah kami ini Pak. Dari hari Selasa Nanti itu sudah bisa di-share, direkord. oh, makasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, share screen saya sudah kelihatan ya. Sudah Pak. Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada Zoom siang hari ini dengan tema pada Zoom kita kali ini yaitu mengenai keyword. Jadi eh, siang hari ini kita akan sedikit membahas tentang keyword karena salah satu faktor postingan ataupun website kita itu mendapatkan traffic ataupun lead itu eh, bis- di antaranya faktornya adalah kata kunci ataupun keyword. Nah, pada siang hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana membuat ataupun menyusun kata kunci ataupun keyword. Nah, jadi bagi Bapak dan Ibu yang baru memulai belajar digital marketing dan websitenya ataupun WSP-nya masih kosong, itu bisa dipraktekkan dengan keyword yang akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, keyword yang akan kita bahas itu mengenai tentang keyword traffic Bapak dan Ibu. Nah, keyword traffic. Nah, jadi keyword traffic ini adalah keyword yang memungkinkan calon customer itu untuk mengklik postingan kita ataupun judul postingan yang kita upload di dalam website kita. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang memiliki website dan ingin mendapatkan lead itu sebelum kita mendapatkan lead kita harus membuat apa namanya ataupun menyusun kata kunci traffic ataupun keyword traffic karena dengan traffic itu membuat website kita semakin kuat dan apabila website kita kuat maka kesempatan website kita untuk mendatangkan lead itu terbuka lebar. Nah, jadi salah satu apa namanya hal yang akan kita lakukan ketika website kita masih kosong itu dengan menambahkan kata kunci traffic. Nah, kata kunci traffic itu apa aja? Nah, salah satunya yaitu kata kunci jual, kemudian harga. Nah, ini biasanya saya lakukan Bapak dan Ibu dalam apa namanya membuat postingan di dalam website yang masih baru. Itu saya tambahkan kata kunci jual dan harga karena jual dan harga ini merupakan kata kunci keyword traffic. Nah, yang bisa membuat customer kita itu untuk ngeklik postingan kita. Jadi kebiasaan salah satu kebiasaan customer yang ada di Indonesia ini itu membandingkan harga Bapak dan Ibu. Jadi dengan kata kunci keyword traffic ini meskipun kita tidak bisa closing ataupun eh, tidak terjadinya transaksi tetapi kita ataupun website kita itu telah mendapatkan traffic. Nah, traffic itu kan kunjungan ya, kunjungan secara human dari customernya langsung gitu, bukan dari traffic apa kunjungan dari robot Google. Nah, jadi kalau postingan kita itu sering mendapatkan kunjungan dari customer, meskipun tidak terjadi transaksi, itu di mata si robot Google itu akan mendapatkan nilai plus. Jadi website kita itu menjadi kuat dan juga si robot Google itu akan menjadi tertarik. Kenapa nih website yang ini nih, sering diklik gitu kan? Nah, sehingga si apa namanya postingan kita itu yang awalnya di postingan ranking 10 halaman satu gitu kan, karena sering mendapat traffic itu berangsur-angsur akan naik bisa di ranking yang ketiga gitu. Nah, maksud saya seperti ini Bapak dan Ibu. Jual eh, plafon divisi Padang. Nah, jadi
kenapa kita usahakan mendapatkan apa? Kita tambahkan keyword traffic seperti ini Bapak Ibu, seperti ini jual. Kemudian ini masih kata jual juga. Distributor itu kalau kita produk kita fisik ya. Nah, ini juga kata jual di halaman satu ini. Nah, ini dongkrak bisnis ya. Jadi eh, kata jual ini merupakan salah satu kata kunci keyword traffic juga. Jadi sebaiknya Bapak Ibu ketika membuat postingan uh, awal-awal di dalam posting dalam website itu sebaiknya ditambahkan kata kunci jual ataupun juga harga. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu. Kalau seandainya postingan kita berada di bawah seperti ini, kalau sering mendapatkan traffic itu lambat laun akan naik. Bisa di ini kan ranking ya Bapak dan Ibu. Ini page one. Nah, ini ranking, rank 1, rank 2, rank 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, biasanya dalam satu page itu ada 10 rank. Nah, jadi diusahakan Bapak dan Ibu dengan membuat kata kunci traffic. Nah, jadi sebelum itu kita bisa menggunakan susun keyword ya Bapak dan Ibu, yang dongkrak usaha garis miring susun keyword. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyusun kata kunci sebelum kita melakukan postingan ke dalam website kita. Nah, jadi kita ambil contoh saja plafon ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita gunakan kata kunci jual, koma, harga. Nah, ini keyword utamanya plafon, plafon PVC. Nah, ini ekor satu ya. Jadi ini salah satu tool yang bisa Bapak Ibu gunakan ya, dengan di di website Dongkrak Usaha. Nah, ini bisa diakses dengan gratis Bapak Ibu. Nanti saya akan kirim linknya. Nah, ini kita gunakan keyword awalan tadi, keyword traffic, yaitu jual dan harga. Kemudian ada keyword utama. Keyword utama ini keyword produk kita. Produk kita itu apa ya, misalnya pakai jasa ataupun produk fisik gitu kan. Kalau saya plafon PVC, kemudian kalau Bapak dan Ibu punya produk yang lain seperti jasa bekam, nah di sini bisa dibikin disesuaikan saja harga jasa bekam gitu kan. Nah, ini juga bisa kita gunakan. Kemudian ekor. Ekor murah, kemudian berkualitas, eh, harga terjangkau. Nah, ini kita gunakan tiga dulu terlebih dahulu. Nah, ini ekor kedua ini dengan kata kunci kota. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa targetkan mau di kota mana, apakah kota Bapak dan Ibu tinggal di mana gitu kan. Misalnya saya di Padang, kemudian Solo, dan juga Tinggi. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kata kunci eh, kotanya yang mau ditarget. Nah, setelah ini terisi, kita klik submit. Nah, di sini telah tersusun kata kunci, Bapak dan Ibu. Nah, ini kata kunci yang disusun dari kata kunci ekor awal, ekor utama, ekor satu, dan ekor dua. Nah, ini sudah bisa kita gunakan sebagai kata kunci postingan kita. Nah, di sini kita copy, kita pindahkan ke Notepad. Nah, sini kita lihat sama-sama. Sini ada kata kunci jual, plafon murah Padang, plafon PVC Padang gitu kan. Nah, ini diusahakan Bapak dan Ibu paling sedikit 5 kata. Paling sedikit ya, kalau seandainya 3 kata itu nanti persaingannya akan semakin besar dan juga semakin tinggi. Nah, sehingga kalau kita nargetkan yang di kata kunci yang persaingannya tinggi, postingan kita itu akan semakin sulit untuk muncul di halaman satu pencarian Google. Nah, jadi minimal itu Bapak dan Ibu usahakan 5 kata kunci seperti ini. Nah, semakin bagus, semakin banyak semakin bagus gitu Bapak dan Ibu. Kalau saya biasanya paling sedikit 5, paling banyak 8 kata kunci. Nah, itu pada paling banyak Bapak dan Ibu dan paling panjang 8 kata kunci gitu. Nah, jadi diusahakan uh,
lima kata kunci. Kalau di bawah lima kata kunci saya saya tidak menyarankan karena persaingannya tinggi. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktornya Bapak dan Ibu. Nah, ini jual plafon, PVC murah. Kemudian bisa juga dikombinasikan nanti Bapak dan Ibu. Ini kalau contohnya jual plafon PVC murah dan berkualitas. Berkualitas. Di ini bisa ditambahkan nanti D-nya Bapak dan Ibu ataupun nggak pakai D juga boleh. Kalau mau nambahkan D bisa ditambahkan di sini di Padang dan di Solo dan di Tinggi. Nah, ini kalau kita submit lagi ya akan bertambah kata D-nya. Kemudian ini bisa kita ini kan Bapak dan Ibu kombinasikan satu 2 3 4 5 6 7 dan 8. Nah, ini sudah bisa kita jadikan kata kunci. Nah, ini saya saya tekankan kepada Bapak dan Ibu kalau kata kunci itu jangan terlalu panjang ataupun terlalu eh, intinya to the point kita jualan. Kita to the point jualan, jangan jadi kalau saya sarankan kalau mau membuat meminta saran bantuan apa namanya kata kunci dari ChatGPT itu bisa ditambahkan promptnya kata kuncinya itu langsung to the point untuk jualan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Karena kadang ChatGPT ini memberikan kata kunci tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Karena terlalu mengada-ngada juga terkadang juga seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau saya sarankan lebih bagus kita menyusun seperti ini dengan bantuan dari susun keyword dongkrak usaha ini. Nah, ini bisa kita kombinasikan nanti Bapak dan Ibu. Nah, ini kita coba untuk posting hari ini Bapak dan Ibu. Kita coba ya. Kita masuk ke produk. Oke, kita tambah produk. Ini kategori plafon. Nah, ini tambahkan kata kunci tadi. Coba yang lain ya. Digital bisnis, digital usaha. Apa-apa, kita ini dulu. Kemudian plafon, kita pilih gambar. Untuk gambar maksimal berapa pixel, Pak? Untuk sebaiknya 500 kali 500 Pak. Berbentuk kotak, Pak, lebih baiknya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Nah, ini, coba ya. Ini kita berikan kata kuncinya ya, tadi Bapak dan Ibu. Harus pakai strip gitu ya, Pak? Sebaiknya ya, Pak. Karena kalau ketika kita submit dia nanti akan berubah persen 20 kebaca di webnya, Pak. Oke, kita coba ini. Oke, sesuai dengan kata kuncinya.
Nah, ini bisa kita minta bantuan ChatGPT. Tolong. Timbangan, timbangan. Tentang dan si tabel tanpa harga dan isi tabel cantumkan kecamatan yang ada di Padang. Ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk deskripsinya menggunakan dari bantuan ChatGPT. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu memiliki website yang baru dibeli itu masih kosongan, itu diusahakan dengan kata diisi dengan kata kunci traffic. Nah, seperti harga dan juga jual. Nah, ini bisa kita gunakan nanti Bapak dan Ibu kontennya. Nah, ini kita jadikan ini bisa jadi heading satu ataupun heading 2. Terkadang dari ChatGPT-nya udah menyesuaikan ya Bapak dan Ibu. Nah, ini heading 2, kemudian dari sini masih heading 2, heading 2 nanti bisa diganti dengan heading 3 gitu kan. Nah, ini bisa jadi salah satu fitur juga Bapak dan Ibu SEO-nya, heading-heading ini. Bisa kita tambahkan SEO WA. Nanti di sini bisa ditambahkan juga SEO Denai. SEO Denai. Ini sudah pernah kita praktekkan Bapak dan Ibu. Kita ulang lagi masalah di SEO Denai heading 2. Ini normal aja. Oke, ini sudah bisa. Kemudian tag keyword kita ambil judulnya. Ini tag keyword, minta keyword. Kemudian meta deskripsi. Kita minta lagi ke ChatGPT. Buatkan saya meta deskripsi 90 karakter dari artikel di atas. Hmm. Ini kita copy, paste di sini. Ini buat SEO Denai. Kemudian judul plafon PC, nomor WhatsApp, lalu admin untuk harga untuk plafon PVC bisa dibantu. Oke. Ini nanti bisa kita kosongkan dulu Pak Ibu. Nah, ini
Coba lihat, cek tampil home. Ini bisa kita klik jual, eh, asli, Jawa Barat, pilih Padang, di satu aja, Padang Utara, Nanggalo, oke Nanggalo, lalu di submit. Coba lihat, nah ini Seodenai yang tadi sini Bapak dan Ibu, ini Seodenainya. Nah ini di Seodenai juga. Nah, sampai nanti bisa Bapak dan Ibu sesuaikan. Nah, kemudian lanjut lagi ke postingan kedua yaitu harga. Seperti tadi Bapak dan Ibu, harga pelapon PVC eh, murah boleh juga ataupun berkualitas ataupun harga terjangkau gitu kan. Harga terjangkau ataupun kualitas terbaik boleh juga. Ini kualitas terbaik. Nah, nanti kalau Bapak dan Ibu sudah terbiasa dengan menyusun keyword ini itu akan secara ini akan mudah Bapak dan Ibu. Jadi saya sarankan Bapak dan Ibu terlebih dahulu memahami bagaimana cara menyusun keyword. Karena kalau tidak keywordnya kurang tidak menjual itu nanti si customer akan susah juga untuk menemukan postingan kita Bapak dan Ibu. Karena kalau orang yang mau membeli di pencarian Google itu dia menggunakan kata kunci yang memang sudah ini ya, seperti tadi kayak harga jual gitu kan. Mereka akan membandingkan harga, mereka akan cari tempat di mana lokasinya gitu kan. Nah, jangan lupa ditambahkan eh, kota di akhir. Itu bisa kota yang untuk Bapak Ibu tempati sekarang atau berdomisili agar bisa tertarget dan postingan kita itu semakin spesifik. Spesifik ya Bapak dan Ibu karena ada keyword awalnya, kemudian kata kunci utama kita, kemudian tambahan ekornya gitu kan, seperti murah dan berkualitas dan ditambah dengan kata kunci kota yang membuat judul postingan kita itu semakin spesifik. Nah, spesifik dalam artian tertarget di dalam kota tersebut gitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi semakin bagus ini targetnya itu akan semakin besar juga eh, apa namanya customer itu menemukan kita di kota tersebut. Nah, jadi karena saya sudah mencoba Bapak dan Ibu yang ini, saya gunakan dongkrak usaha ya. Nah ini sampai sekarang pun masih saya dapat lead Bapak dan Ibu. Nah ini saya sudah ada ini juga ya vendor. Saya kerjasama dengan vendor dan ketika saya dapat lead itu saya lempar ke vendornya. Nah jadi saya diusahakan Bapak dan Ibu sebelum memposting itu sebaiknya di awal-awal kita input postingan yang memang mengandung kata kunci traffic seperti harga jual, distributor, produsen, kemudian supplier. Nah, itu memang kata kunci yang mengandung traffic ya, bisa karena to the point orang yang jualan gitu. Nah, jadi setelah itu kita tambahkan postingan kita inspeksi. Jangan lupa inspeksi Bapak dan Ibu, inspeksi. Nah, jadi Bapak dan Ibu, jika memiliki satu produk, diusahakan dengan banyak kata kuncinya. Nah, jadi semakin banyak kata kunci itu semakin bagus untuk postingan kita, semakin mudah si calon customer menemukan produk kita di pencarian Google. Pak, izin bertanya, Pak. Boleh Pak, silakan Pak. Pak, kalau misalnya yang tadi Bapak meta keywordnya misalnya kata kuncinya ada 10, berarti kita harus inspeksi 10-10 itu, Pak, Iya, posting. betul Pak. Dengan produk Apapun. yang sama tapi gambar berbeda. Iya,
dengan gambar yang berbeda, deskripsi yang berbeda, meta meta deskripsi yang juga berbeda gitu, Pak. Nah, itu cara untuk ngetik di meta apa di chat GPT-nya gimana Pak ya? Agar berbeda ya Pak? Agar nggak dikira duplikat gitu Pak. Ditambahkan aja promptnya nanti, Pak. Seperti ini kan, tambahkan ini. Ini kan satu kata kunci ini. Kemudian kita buat untuk artikel berikutnya, ditambahkan, tolong buatkan artikel yang berbeda dari artikel sebelumnya. Sebelumnya agar tidak duplikat. Nah, seperti itu Bapak yang ditambahkan saja perintahnya di akhir ini. Ataupun buatkan artikel yang berbeda dan unik gitu kan, agar tidak duplikat gitu. Boleh juga Bapak dan Ibu. Disesuaikan, berikan perintahnya nanti untuk membedakan artikel yang sebelumnya. Nah, itu nanti si ChatGPT akan apa akan memberikan konten yang berbeda juga, tapi tetap dengan tema produk yang kita berikan. Baik Pak. Berarti riwayatnya jangan dihapus ya Pak di chat GPT. Ya, kalau sebaiknya sih jangan dihapus Pak, agar lebih ini kan, biar ketahuan nanti perbedaannya Pak. Gitu. Baik Pak. Hmm. Kasih Pak. Ya sama-sama Pak. Ini sudah selesai kita untuk inspeksi Bapak dan Ibu, dan ditunggu paling cepat besok ataupun paling lama 1 minggu. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu melakukan memposting produk itu, alangkah baiknya kita menyusun kata kunci yang memang yang mengandung keyword traffic. Nah, keyword traffic ini akan semakin besar traffic yang kita dapatkan, itu website kita akan semakin kuat. Nah, dan apabila website kita semakin kuat, itu kesempatan website kita untuk mendatangkan lead dan terjadi closing itu semakin besar, Bapak dan Ibu. Nah, jadi diusahakan kata kuncinya jangan yang terlalu bertele-tele ya. Nah, kita lihat dulu apakah ada atau enggak, seperti apa contoh yang itu. Kita tuduh poin aja untuk kata kunci itu apa nih Bu? Kata kunci kita jualan. Toko misalnya kan, toko jual produk ini gitu. Nah, seperti ini apa nih kan, supplier mesin pom mini digital. Nah, ini kan si ininya kan memang ini to the point, jualan, jual supplier, supplier. Nah, ini kita lihat ini Bapak ini Bu, contoh kata kunci yang memang mereka targetkan untuk traffic dulu, nanti secara otomatis dari traffic itu akan dapat leadnya. Lihat supplier mesin, ini memang supplier ya, mereka targetkan itu. Jual, supplier, distributor, kayaknya mereka memang targetkan ini kata kunci yang memang. Nah, gambarnya mereka pun berbeda-beda juga Bapak dan Ibu. Meskipun sama, nanti ditambahkan ininya. Tambahan kata-katanya juga boleh seperti ini. Bagusnya sehari berapa produk Pak? Maksudnya berapa Postingan. keyword Pak? Keyword ya. Minimal 1 hari 1 postingan Pak. Satu keyword. 1 hari 1 postingan ini. Satu kata kunci ini Bapak Ibu. Semakin bagus, semakin banyak dalam sehari Bapak Ibu posting itu kan semakin bagus juga. Berarti ditambah di produk ya Pak. Produknya yang Ya, sebelumnya nggak usah dihapus ya. ya nggak usah. Tinggal ditambah lagi Pak. Ini kayak gini, nanti ditambah lagi dengan kata kunci yang baru gitu kan. Nah, kata kunci yang ini. Tambah lagi produk yang baru. Nanti setelah diselesai ini masuk lagi yang kata kunci yang kedua gitu. Nah, Kalau kategori itu nggak usah dihapus ya Pak. kategori nggak bisa dihapus Pak. Cuma bisa Kalau di hidden aja oh di Pak. hidden. Ya, Oh ya Pak, izin Pak mau bertanya. Kan kadang kan kita kan konsumen tuh ngeliat website kan kadang di handphone, kadang di laptop ya. ya. Nah, kemarin tuh saya ngeliat kalau di laptop tuh udah rapi penyusunan apa sih katanya. Cuman kalau kita lihat di handphone agak renggang-renggang baris kalimatnya Pak. Itu apa ada caranya Pak? Kalau caranya sih saya biasanya pindahin ke Notepad dulu Pak. Contohnya saya copy ini dulu. Saya copy ini kan. Oh, hasil dari konten yang dihasilkan dari ChatGPT. Saya copy.
Saya pindahkan ke chat ke Notepad ini. Nah, nanti ini di copy lagi baru dipindahkan ke postingan kita, Pak, ke deskripsi kita. Cuma perbedaannya kalau setelah kita copy dari sini itu heading satu yang sebelumnya sudah otomatis dari ChatGPT ini akan hilang, Pak. Ini. Nah, dia kan nggak ada heading-headingnya lagi. Nah, makanya kita untuk edit itu kita tambahkan headingnya, heading berapa, heading 2 gitu kan. Ini seperti ini ditambahkan lagi headingnya, heading 2, heading satu juga boleh. Satu judulnya heading 2. Yang pindah, yang nggak sama sih hanya headingnya aja sih Pak. Kalau di laptop tuh headingnya bagus kan, apa sih kalimatnya sesuai. Cuman kalau di handphone kayak ada spasinya banyak gitu. Ya, kalau saya sih sarankan kalau Bapak terjadi hal seperti seperti itu, dicoba dulu ke sini, Pak, ke Siapa Notepad. siapa? Nah, kemudian di Notepad dipindahkan lagi ke dalam postingan deskripsinya. Nah, itu nanti Oke. kalau Bapak setelah disubmit dicek lagi, Pak. Karena kalau setahu saya untuk di si ini, si ini udah biasanya udah paling ini. Nah, kayak ini kan ini mobile mobile ini ya. Harusnya udah pas, Pak. Karena Itu sih mobilnya Pak, ya? Gimana Pak caranya Pak? Kalau lihat mobile tampilan mobilnya di laptop, biasanya sih gini Pak, diperkecil kan, perkecil nanti tarik-tarik Pak, itu paling mentok itu biasanya sih itu udah tampilan mobile friendly-nya Pak. oh Pak, siap siap Pak. Nah, biasanya sih saya kayak gitu Pak, kalau ininya. Kita kunci, kalau kita Bapak Ibu bisa menjadikan dongkrak usaha ini bisa apa namanya, salah satu patokan atau rujukan dalam menyusun keyword. Nah, kita bisa lihat di sini supplier, jual, mereka memang sudah ini ya. Lihat di sini kata kuncinya, supplier mesin pom mini. Nah, seperti ini. Nah, ini kan kalau saya ini kan ini bukan kata kunci sih Pak. Nah, mulai 200 pieces free design. Nah, kita nggak tahu nih dia jualan apa gitu kan. 200 piecesnya apa gitu. Apakah produk ataupun produknya apa gitu. Desainnya free design oke lah. Tapi kalau ini kan kurang ini Pak. Kurang menjual ya kata kuncinya kalau menurut saya. Kurang to Iya the Pak benar point. Kak. Kurang to the Karena point nggak ada juga. lokasinya ya Pak. Iya, karena pun daerahnya juga nggak ada gitu kan. Nah, tiba-tiba di dalam meta deskripsinya ini ada di Bandung Tengah katanya kan. Jadi kalau saya sarankan Bapak Ibu untuk ininya lebih lebih dikuatkan di kata kuncinya. Nanti ditambahkan lagi di meta deskripsinya ini. Karena si Google akan membaca yang pertama postingan kita itu dari judul, kemudian meta deskripsi, dan juga dari deskripsinya. Nah, biasanya sih robot Google membaca postingan kita itu ketika dengan apa si customer cari produk, uh, misalnya produk plafon. Nah, ketika postingan kita itu ada yang berkaitan dengan plafon, si Google akan menilai yang pertama itu dari sini dari judul, kemudian meta deskripsi dan juga dari deskripsinya. Ataupun contohnya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, ada yang namanya meta title. Nah, seperti ini. Nah, ini kan meta title-nya ini kan judul Bapak dan Ibu, tapi ini kan judulnya nggak ini, belum menjual. Dan nanti di meta deskripsinya. Nah, ini baru nanti di deskripsinya. Jadi diusahakan untuk apa judul postingannya itu menjual kata-kata kalau dan baiknya itu kata kunci traffic ya. Kata kunci jual, harga, distributor, supplier. Nah, itu kita tambahkan di postingan kita. Nah, ini seperti ini Big Boss Sheet 2250. Nah, ini kan kurang ini Bapak dan Ibu. Kenapa nggak di mereka apa kata kuncinya itu sewa bus pariwisata Big Boss Seat 22 gitu kan? Nah, jadi kepada Bapak dan Ibu yang mau memposting
produknya, nah, alangkah baiknya kita gunakan kata kunci traffic dan kata kunci yang memang menjual agar kita bisa mendapatkan traffic dan juga lead ya Bapak dan Ibu. Kalau artikel juga berpengaruh ya Pak. Ya, deskripsi juga Pak. Diusahakan ada juga kata kunci postingan kita itu. Kata Meskipun kunci. kita kalau nulis artikel tuh nggak sesuai dengan bisnis kita gitu Pak. Misalnya hanya edukasi aja gitu bisa nggak Pak? Bagus nggak Pak? Bisa Pak, tapi harus diselipkan juga kata kunci Pak. Oh kata kunci tentang bisnis kita ya Pak? Ya, diselip-selipkan juga gitu. Siap Meskipun siap. meskipun kontennya kita itu bukan menjual ya, apa maksudnya itu cuma edukasi aja gitu. Ya ada selipan ini kita ya. Apa tentang usaha Ya, kita ya Pak? ya betul. Baik Pak, baik. Ini kayak gini kan kan saya ini ya Bapak dan Ibu karena kalau kayak gini kan nggak terlalu orang nggak akan tahu Bu produk kita apa gitu kan. Mulai dari spesies, free ongkir, daerah pun nggak tahu kita judulnya gitu kan. Kalau ini udah diinspeksi ya terindek tapi nggak akan bisa dapatkan traffic juga. Nggak ketemu Pak ya Ya, ininya ya. akan ketemu Deskripsinya juga komentar gitu. ya. Nah, ini kata kunci ini juga Bapak dan Ibu yang perlu sangat-sangat diperhatikan ya. Meskipun website kita itu bagus dari segi SEO, tapi kalau kata kuncinya nggak tepat, itu nggak akan dapat ini juga Bapak dan Ibu, traffic dan juga lead-nya. Jadi diusahakan yang memang kata kuncinya itu kata kunci traffic. Nah, seperti jasa bikin web Bandung gitu kan. Meskipun cuma pendek, tetapi kan dia jual apa to the point jualan. Jualan bikin web di daerah Bandung gitu Bapak dan Ibu. Targetnya itu jelas daerah Bandung dan produknya pembuatan website. Nah, ini seperti ini. Mungkin semakin dan kita uh, usahakan apa kita gunakan kata kunci yang ini Bapak dan Ibu ya, long title ya. Long title itu yang tadi saya bilang minimal 5 kata kunci dan paling bagusnya itu di atas 5 kata kunci 6, 7, 8. Nah, itu biasanya ini sudah lebih spesifik Bapak dan Ibu. Usahakan lebih spesifik dan juga tertarget. Nah, kita targetnya di Kota Padang, itu di kota-kota yang kita targetkan. Berarti itu Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, dari penjelasan saya mengenai keyword ini, ada yang mau ditanyakan, kita buka sesi tanya jawab, bisa langsung raise hand ataupun dari di chat ininya, di chat ini ya Bapak dan Ibu, di chat Zoom ya. Nggak ada absen ya Pak. Kalau untuk absen harian ini nggak ada Bapak dan Ibu, cuma ada rekamannya aja. Maaf tanya-tanya coach, apa hubungan WSP dan dongkrak usaha ya, baru punya WSP. Oh, kalau hubungannya sih ini ya Pak MB ya, sama-sama platform dari titik terang kreatif. Kalau kalau dari segi penggunaannya, itu kalau WSP kita eh, apa milik kita pribadi ataupun yang untuk aksesnya itu kita sendiri. Sedangkan dongkrak usaha itu kan dia multi user. Nah, jadi dalam satu website ini bisa digunakan oleh banyak user. Jadi bisa dikatakan penggunaannya bisa secara banyak ataupun masif gitu kan. Sementara WSP itu kita pribadi yang memiliki. Jadi seperti itu perbedaannya Bapak dan Ibu. Dari ininya Kak, silakan Bu, Pak, Bu Juli silakan. mau nanya lagi Pak, Ya, kalau dia WSP Bajer itu, maksudnya gimana Bu? WSP Bajer Pak, kan ada tuh yang Bajer. Ya, Nah itu dengan dongkrak usaha itu sama. berbeda Bu. Kalau ininya, kalau WSP Buzzer itu kan dia memang ininya WSP, website SEO friendly itu kan, apa website SEO praktis itu. Tapi penggunaannya untuk pengerjaan yang di buzzer itu, Bu. Nah, Oh, jadi ibu sendiri yang punya gitu kan. Cuma ibu sendiri yang bisa aksesnya. Cuma ibu sendiri yang bisa posting di dalam website buzzer ibu yang tadi itu. Sementara kalau dongkrak usaha kan dia multi user, Bu.
banyak yang bisa digunakan, apa, penggunanya banyak gitu. Nggak cuma ibu yang bisa posting di dalam dongkrak usaha, saya juga bisa, bapak bapak Tauhid ataupun Pak Alim itu juga bisa menggunakan dongkrak usahanya. Jadi kalau Dipakainya secara bersama Pak ya berarti ya. ya betul, di Oke, oke. penggunanya Berarti secara banyak bersama. produk di dongkrak usaha itu banyak produk gitu ya, Pak ya? Ya betul, semakin banyak usernya berarti kan semakin banyak produknya Bu. Oke, siap, siap, Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan mengenai kata kunci ini? Dari ini penjelasan saya udah bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Bisa Pak, insya Allah bisa Nah, Pak. kata kunci ini memang sangat sangat ini loh Bapak dan Ibu, apa namanya? Memang salah satu faktor yang memang bisa membuat postingan kita itu ditemukan atau enggaknya. Nah, jadi saya harapkan dari penjelasan saya ini bisa Bapak dan Ibu pahami ketika praktek nanti, itu bisa Bapak dan Ibu aplikasikan. Gimana cara ininya? Ini saya kopikan link untuk susun keywordnya di dongkrak usaha juga bisa Bapak dan Ibu sini. Ataupun Bapak dan Ibu yang mau belajar juga nggak apa-apa, nanti di sini diakses kemudian diisi dulu. Diingat ini kata kunci awal nih apa gitu kan, diisi kemudian keyword utamanya ekor satu, ekor dua, disubmit, dilihat hasilnya. Kira-kira judulnya udah relevan belum dengan produk kita gitu Bapak dan Ibu. Dan diusahakan long title, kata kuncinya panjang ya. Di DU apa user dari luar bisa nambah kategori atau iklan. Nah, kalau untuk di DU ini kita nggak bisa tambah kategori, Bapak, Pak Alim. Jadi kategori ini udah memang sudah disediakan oleh tim titik terang kreatif. Jadi kalau nggak ada apa namanya, kalau produk kita itu di dalam dalam kategorinya itu nggak ada di dalam DU ini, terpaksa kita ini kan aja Bapak Ibu, kita cari. Kalau nggak salah, kalau jasa itu jasa lain-lain. Kalau dia produk fisik, itu produk lain-lain kalau nggak salah. Kalau seandainya memang kategori di dalam DU ini nggak ada gitu kan. Karena ini kan udah kategorinya udah banyak nih Bapak dan Ibu. Ada food, ada hewan, hobi, industri gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya produk kita nggak ada di kategori yang sebanyak ini, terpaksa nanti ada di sini kalau nggak salah jasa lain-lain. Kalau nggak salah ininya. Jasa. Kayak ini, lain-lain ini. Nah, lain-lain. Ini bisa Bapak Ibu pilih nanti di sini, lain-lain. Nah, ini seperti ini. Kalau lain-lain dia udah tercampur itu Bapak dan Ibu kategorinya, produknya. Lebih efektif efektif DU untuk jualan daripada daripada WSP ya, Mas. Kalau saya sih efektif yang ini, Pak. Oh, apa? Selain DU, WSP, Pak. Karena DU ini nanti kita gunakan bisa jadi backlink. Nah, jadi saya sarankan untuk pertama Bapak dan Ibu kalau punya WSP, dioptimasi terlebih dahulu WSP-nya, dan kemudian setelah dioptimasi WSP, baru kita tambahkan di dongkrak usaha dan kita backlinkkan ke dalam website WSP kita. Nah, itu nanti akan sama-sama inilah Bapak dan Ibu, sama-sama mendukung ya. Kalau bisa apa DU ini bisa jadi backlink untuk website kita WSP-nya. Berarti kategori itu nggak bisa dihapus tapi bisa di-hide ya Pak ya? Ya, kalau di WSP ya Pak. Di USB ya, di USB. Ya, USB Pak. Itu di hidden saja, nggak bisa dihapus. Kalau saya buat profile, berarti profile itu juga diinspeksi juga Pak ya? Ke GSC ya? Profil maksudnya Pak? Yang di menu Pak, itu kan menu kan ada tiga Nah, ini ya, biasanya. Ah, ya, profile. ya. Kan saya tulis company profile saya. Berarti Ya, itu juga diinspeksi juga Pak ke Google ya? Kalau Ke Bapak GSC. mau, ya, kalau Bapak mau diinspeksi silakan, nggak apa-apa. Jadi bagus gak tuh Pak untuk traffic? Kalau saya sih jarang sih untuk ini Pak, yang apa profil ini jarang sih saya ini. Saya memang targetnya kan kata kunci postingan aja Pak. Oh, di Nah, kategori aja ya Pak, di di ini ya, produk, di produk ya Pak. ya Tapi kalau di profile diinspeksi bisa juga Pak ya? bisa. Jadi kalau saya sarankan Bapak dan Ibu perbanyak postingan,
tipe secara otomatis postingan banyak itu banyak site-nya site dari website kita ini bertambah, kemudian akan menjadi kuat. Nah, ini target kita 1 bulan pertama bagi Bapak dan Ibu yang websitenya masih baru, itu kita usahakan menguatkan website kita dengan cara ya kita tambahkan postingan produk kita. Nah, kita tambahkan postingan produk dengan kata kunci traffic. Nah, itu diusahakan selama 1 bulan itu ditambahkan dulu semuanya, diperbanyak dulu postingannya. Itu saran saya ya, karena saya biasanya kayak gitu Bapak dan Ibu. Kalau ada eh, saya saya beli website kosongan, kemudian 1 bulan itu saya nggak ngarapin lead ya. 1 bulan pertama itu saya nggak harapin lead, tapi saya fokus untuk memperkuat website kita. Website saya terlebih dahulu, nanti dengan postingan diperbanyak setiap hari itu di input postingan, kemudian diinspeksi lagi. Nah, diusahakan si robot Google itu kenal dengan website kita 1 bulan itu. Nanti untuk bulan kedua baru kita lakukan hal-hal yang memang seperti nambahkan menyisipkan gambar seperti banner, menambahkan BPP. Nah, itu bisa kita lakukan di bulan kedua dan bulan ketiga. Jadi fokus yang bulan pertama itu kita untuk memperkuat website kita dengan menambahkan postingan dan ditambahkan judul yang berkaitan dengan uh, keyword traffic ya, keyword traffic tadi. Jadi kita usahakan Bapak dan Ibu, kalau bagi Bapak dan Ibu yang baru memulai web apa, baru memulai belajar digital marketing, nah yang baru memiliki WSP, nah itu bisa ditambahkan kata kunci yang bersifat traffic. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa menyusunnya nanti di dongkrak usaha susun keyword. Nah, itu linknya sudah saya bagikan Bapak dan Ibu. Jadi insya Allah, nah, inilah susun keyword. Nah, ini bisa membantu Bapak dan Ibu dalam penyusunan keywordnya. Jadi Kalau di WSP ini nggak ada ya, Pak? kalau USP belum, Bu. Pak Putra kalau nggak salah ada linknya, Bu. Tapi saya juga nggak ingat kan. Saya biasanya pakai di sini, Bu, yang di dongkrak usaha ini untuk susun keywordnya. Atau enggak, kalau yang ininya saya biasanya pakai Maktul. Maktulnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Nah, ini susun keyword. Nah, jadi dipilih. Nah, hampir sama juga keyword. Nah, jadi keistimewaan Maktul ini Bapak dan Ibu bisa ini secara banyak nanti. Nah, ini seperti ini. Kita pilih dulu CCTV gitu kan. Apa nih Pak belajarnya maktul Pak? Ini Maktul, tool yang dari TTK Pak, Insya Allah. Ini dulu Pak, kita bahas dulu untuk apa namanya konsep dasar dari WSP Pak. Karena kalau nggak paham di Siap, siap Pak, konsep siap. dasar WSP ini nggak akan ini Pak. Nanti ketika kita lompat ke Maktul akan bingung gitu kan. Baik Pak. Nah, Saya pasti belajar Pak ya maktul ya. ya Insya Allah masih belajar Pak. Contohnya saya perlihatkan Bapak Ibu kalau yang pakai Maktul ya. Ini susun keywordnya di sini. Nah, ini kalau yang secara manual, manual ini kita bikin dulu seperti hasil dari seperti ini yang tadi ini. Nah, ini nanti kita copy di sini. Nah, kemudian kalau yang secara manualnya autonya kayak gini. Nah, di sini keyword. Nah, hampir sama kan? Susun awal keyword utama ekor satu, ekor dua gitu. Hampir sama Pak Bu dengan yang di dengkrok usaha ini. Nah, ini tool ya, tool yang bisa apa namanya? Bisa menginjek ratusan artikel dalam 1 kali posting. Ini kosong ya, kayaknya kosong semua. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi dia dalam satu ini konten ini dengan konten yang lainnya itu berbeda. Ini seperti yang sekarang ini plafon
Ini sekarang ini judulnya nih kini gitu kan. Ini kini, kemudian ini sekarang ini, kemudian ini kini lagi, tapi dalam ininya nggak ada yang sama itu Bapak dan Ibu. Di anti duplikat ya. Ini bisa nanti Bapak kita pelajari bagaimana cara penggunaan Maktul ini dan bisa menjadi salah satu fitur membuat postingan itu dari secara banyak, secara massal, bisa ribuan ribuan artikel. Nah, itu nanti eh, kalau Bapak dan Ibu sudah memahami bagaimana konsep-konsep yang ada di eh, fitur-fitur ya, konsep fitur dari WSP-nya ini. Pak, bisa dicek nggak ya WSP saya sudah traffic apa gimana gitu? Nama websitenya apa, Bu? Nuripah Rezeki. Nuripah. Gini, Bu, enggak. Eh Fanta, Nuripah Nuripah Rezeki. pakai Z ya, Bu. Z. Bis bis ID. Ini produknya memang dari Ibu atau dari TTK yang input, Bu? Saya yang buat, Pak, itu saya yang posting. Oh, oke. Apa-apa, Bu. Nah, ini udah ini, Bu, udah memang udah ke traffic nih, Bu. Jual emas, air rezeki di Medan Utara. Oke. Ini kalau bisa kalau saran saya ini diperkecil lagi ya, Bu, gambarnya ya, Bu. Nah, itu caranya gimana ya, Pak? Soalnya gambarnya besar-besar banget. Di ini aja, Bu. Kalau saya sih kalau ini pakai ini, Bu, pakai pen. Pakai pen itu contohnya gini, Bu. Coba saya save ya. Ini biasanya sih kalau manual segini, Bu. Oh, diedit, dikecilin gambarnya gitu ya, Pak? Iya, Ukurannya ya? ukurannya. Ini berapa nih? Nah, ini ke 500 bisa lagi 300 gitu kan, Bu. Nah, seperti ini. Kan makin kecil lagi dia ukurannya, Bu. Oh, Kalau saran saya sih, iya, besar-besar. Apalagi kita buka dari HP, Pak. Penuh layar ya HP-nya. penuh layar HP-nya kan, Bu. Nah, kalau saya kan ini kecil nih, Bu. Kalau bisa segini, Bu. Ini ukuran berapa, Pak? Ini kalau nggak salah tadi 300 kali 300 juga, Bu. Ini kan saya ambil dari Facebook ini, Bu. Dari Google. Ya tadi ini kan yang baru ini. Tunggu loh. Oh, Saya lihat itu dulu ya, dari Bu. mana tadi, Pak? Untuk mengecilkan ini, aplikasinya mengecilkan gambar? Paint. Kalau yang bawaan laptop, Paint namanya, Bu. Paint gini tulisannya, Paint. Nah, yang ini, logo ini. Oh, Paint. Iya. Oke, oke, siap, Bawaan Pak. laptop. Ada juga nanti yang pakai ini, Bu. Pakai aplikasi namanya Irfan View. Nah, kalau Irfan View itu dia kalau dengan syarat gambarnya itu banyak ya Bapak, Bapak dan Ibu. Itu nanti kita bisa mengecilkan ukurannya itu secara massal juga di aplikasi Irfan View namanya. Tapi kalau saya kan nggak banyak ya, satu, dua atau lima gitu. Biasanya sih saya pakai pen. Jadi ini nanti setelah dikecilkan, di apa dihapus dulu, setelah dikecilkan baru di-download lagi gitu ya, Pak? Ya, kayak saya tadi Bu, kan saya ambil ini Bu. Nah, saya save gitu kan. Saya kecilkan lagi nanti di pen tadi, saya upload lagi gitu. Oke. Jual emas. Nah, ini nggak apa-apa Bu, ini udah termasuk bagus ini Bu judulnya. Ini apa namanya, kata kunci awal, keyword utamanya emas murni 10 dinar. Nah ini utara gitu, Medan Sumatera Utara. Ibu domisili Medan Bu? Iya, Pak. Medan mana Bu? Medan apa? Marelan? Enggak. Di ujung, saya Medan Deli Tua. Oh Delhi ya Bu ya, Medan Delhi ya Bu. Saya dulu ada keluarga juga di Medan ini, Marelan itu. Masya Allah.
Baru Pak, baru saya posting dalam minggu inilah. Nah, nggak apa-apa Bu, harus diposting ya Bu ya. Kalau kalau bisa Ibu apa Ibu sempatkan waktu Ibu satu hari itu 10 menit itu untuk posting produk ini. Produk-produk yang ada di sini Bapak yang Ibu miliki ini. Ini kita targetkan 1 bulan ini website Ibu ini kuat Ibu. Caranya ya kita tambah posting terus, kita tambahkan postingan, kita inspeksi 1 hari itu 1 postingan. Kalau bisa banyak ya alhamdulillah. Tapi kalau paling sedikit 1 postingan Bapak dan Ibu. Karena kita target Inspeksinya 1 hari ada batas ya Pak. Kemarin saya inspeksi cuman ya 2, katanya udah lewat batas, udah ya lewat betul limit Bu. besok lagi gitu. Ya memang kalau untuk inspeksinya ini kan si Google-nya memberikan ini Bu. Apa kuota inspeksi namanya Bapak dan Ibu. Jadi kalau udah notifikasinya itu udah apa udah muncul, kalau saya sih triknya gini Bapak dan Ibu, kalau notifikasinya itu muncul, itu diklik OK, didiamkan 1 menit. Nah, dicoba lagi. Setelah 1 menit dicoba diulangi lagi inspeksi. Kalau memang notifikasinya muncul lagi apa yang limit kuota itu, setelah kita tunggu 1 menit muncul seperti itu lagi ya kita coba besok hari lagi gitu. Tapi kalau biasanya sih gitu Bu, ditunggu dulu 1 menit, itu biasanya bisa lagi. Tapi kan, nah ini Pak, di buku, di buku kemarin saya buka tuh di Google, tapi dia munculnya di halaman kedua atau halaman ketiga gitu Pak. Itu gimana mau majukan ke depan gitu Pak? Nah, insya Allah itu besok kita akan bahas Bu. Besok. Oh Itu, gitu. besok Oke, ini siap-siap. kita bahas ini dulu ya Bu ya. Apa judul keyword gitu. Izin tanya Kak, itu saya lihat di setiap produk ada CTA pesan. Bagaimana cara menambahkannya? CTA pesan. Mana Ibu? Maling opsinya Pak. Pak Muhammad Nasrudin maksudnya yang mana ya Pak ya? Yang CTA pesan ini Pak? Yang di WSP kah atau yang di DU? Kalau yang kalau Bapak maksud yang ini, dia itu sudah otomatis ya Bapak dan Ibu. Kalau Bapak Ibu ngisi postingan produk di WSP, itu dia sudah otomatis muncul pesan ataupun booking. Ini nanti kalau mengubahnya di sini pengaturan. Nah, ini kalau dia web profile atau kalau Bapak dan Ibu websitenya ini apa online shop itu bisa ditambah atau diganti dengan ini pilihan online shop. Nah, dia akan berubah dari pesan ini menjadi oh, beli. Nah, ini disesuaikan dengan eh, fungsi websitenya apakah online shop ataupun web profile ataupun katalog web web katalog ya. Ini tinggal disesuaikan nanti. Nah, jadi menjawab ini menjawab pertanyaan Ibu tadi mungkin sedikit gambaran ya. Kalau postingan kita itu berada di halaman 2 halaman 3 itu bisa kita sisipkan gambar Bapak dan Ibu, gambar banner ataupun menambahkan BPP. Nah, insya Allah besok kita akan membahas sedikit, mengulangi lagi karena minggu kemarin kita sempat bahas tapi nggak kerekam. Nah, insya Allah besok kita akan bahas lagi gimana cara menambahkan apa namanya menyisipkan gambar banner. Nah, itu banner itu merupakan salah satu fitur untuk mengupdate ataupun menaikkan postingan kita. Tentunya seperti ini Bapak dan Ibu. Kemarin kita belajar ya, menambahkan banner.
Nah, banner ini seperti ini Bapak dan Ibu. Ada berada di samping kiri dan kanan, kolom kiri dan kanan dengan menyisipkan gambar produk yang mau kita tambahkan. Nah, seperti ini. Kita tambahkan, kita sisipkan gambarnya. Ini kita lakukan pengupdatean selama 1 kali 2 hari gitu. Kita ganti-ganti gambarnya, kemudian kita tambahkan BPP, ada juga BPP. Nah, ini seperti ini, tambahkan BPP ya. Jadi udah ini ya. Ini belum ada BPP-nya, cuma bannernya aja. Pak, Memang dalam setiap postingan produk itu apa harus pakai gambar atau enggak, Pak? gambar yang di mana ya, Pak? Di produk, Pak, kalau kita mau posting lagi gitu. Di dalam deskripsinya atau gimana, Pak? Enggak harus mencantumkan gambar atau enggak baiknya, Pak? Kalau sebaiknya sih tambah gambar, Pak. Gambar yang ini ya, Pak. Ini kalau bisa ditambahkan, Pak, gambar yang ini. Itu mempengaruhi, Pak ya? Mempengaruhi Google membaca ya, Pak? Kalau saya sih apa, Pak, menambah fitur, Pak, menambah fitur SEO. Ini kan bisa kita SEO-kan juga nih, Pak, gambar ini, SEO gambar nanti ini. Nanti ketika kita lakukan inspeksi, selain postingan kita, gambar juga akan ke ini, Pak, akan ikut terindeks. Nah, ini dia akan ikut terindeks juga dia, Pak. Jadi sebaiknya kita tambahkan gambarnya sih kalau menurut saya. Siap, siap, Pak. Makasih, Pak. Salam, Pak. Mau ikut DU gimana caranya? Kalau mau ikut DU silahkan kontak ini ya, Pak, Bu. Kontak CS. Silakan kontak CS-nya. Nah, silakan ditanyakan gimana DU-nya. Mau, kalau biasanya sih DU kita beli akun ya Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa kita, DU dan WSP ini bisa kita kombinasikan untuk backlink ya. DU ini bisa kita jadikan backlink untuk si WSP kita. Nah, jadi tadi Bapak dan Ibu membahas yang tadi selain untuk menambah menaikkan posisi bisa kita tambahkan banner ataupun si apa BPP, maaf, ini BPP ya. BPP ataupun gambar banner yang ada di kolom kiri dan kanan postingan produk kita seperti ini. Nah, ini insya Allah besok kita akan bahas sekaligus ada rekamannya karena minggu kemarin kita sempat belajar tapi nggak kerekam. Jadi banyak yang nanyain. Insya Allah besok kita akan bahas. Tapi Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan adakah Bapak dan Ibu sebelum kita tutup? Dari segi penjelasan saya mengenai keyword bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Hmm. Mungkin mungkin cukup sekian ya Bapak dan Ibu Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan penjelasan saya ada yang mau tanyakan Pak? Oke, mungkin Zoom kita pada siang hari ini mungkin bisa kita cukupkan dan mudah-mudahan penjelasan ataupun pembahasan mengenai keyword Izin, pada siang hari ini. Ya, silakan Bu Jili.
Nah, izin boleh nanya lagi nggak? Boleh, boleh Bu, silakan Bu, sebelum kita tutup Bu. Nah, kalau di akunnya WSP, di WSP kita itu kalau mau nyimpen atau mau buat landing page itu di mana ya, Pak? Di fitur ini Bu, di fitur full page. Nah, di sini. Full page. Masuk nanti Ibu masuk ke menu ini, menu master data, ah, Eh, kemudian ambil yang full page. input full page ya, Pak? Ya, yang full page, full page. Oh, bukan di. Oh, kemarin, soalnya saya kemarin, nanti saya buka lagi. Kemarin saya mau coba, tapi apa namanya, webnya nggak keluar gitu, Pak. Oh, Ibu bisa saya lihat Bu, webnya yang mana Bu? Coba. Saya inputnya di mana ya? Enggak, nama web Ibu masih yang tadi ya, bukan? Iya, yang itu, Pak. Ini ya. Izin saya masuk ya Bu ya. Boleh, Pak. Oh, ini belum ada Bu, fitur full page-nya Bu. Oh, saya buat di mana ya? Di kemarin ikutnya di mana? Oh, saya ambilnya di ini, Pak. Saya ambilnya di premium, di kolom premium atas. Terus saya masuk di landing Hmm. P3 multi. Mau nyoba landing page itu, Pak. Ini enggak, Ibu lupa yang ini Bu, checklist ini Bu. Coba ya, bisa muncul nih Bu. Nah kan, jadi Ibu lupa ngeklik ini. Itu tadi di mana ya, Pak? Cepet banget. Di sini, Ibu nggak checklist yang ini Bu, cek cek Iya, jika betul. dicantumkan. Kalau kalau Ibu ini Ibu pilih checklist itu dia akan muncul. Kalau enggak dia nggak akan muncul. Nah, munculnya tadi di mana itu, Pak? Nah itu. Ini Bu, Mas Dinar berarti. Kalau saran saya sih biasanya yang ini Bu, diambil Bu, link yang kategori ini. Coba link kategori ini dia muncul nggak? Oh enggak ya. Produk Mas Dinar. Coba ambil yang ini Bu. Dia produk ya, produk. Kategori dia produk. Nah ini coba ini. Nah ini Bu.
Di yang ini Bu, di postingan yang pertama ini, jual produk emas murni dinar ini. Oh, maksudnya ada landing page-nya di sana gitu, Pak? Iya, ini kalau kita klik dia kan, kalau ini kan dia nggak muncul landing page. Kalau yang postingan Oh, yang ini dia landing page. Nah ini. oh gitu. Ini Ibu E sendiri yang bikin landing page-nya ya? Iya, Pak. Itu saya cobakan buat landing page dari yaitu kan dibantu sama CPT. Ya, Nah, skripnya itu saya masukin ke situ gitu loh, Pak. Ternyata ya. eh Bu, kalau salah kalau salah yang kolom ya, Pak. nggak masalah juga Bu. Ini kalau saya kan memang nggak ada ini ya Bu ya. Kemarin itu website saya itu nggak ada yang ini Bu. Jadi apa di fitur premium ini nggak ada fitur landing page ini. Nah Oh, kayak gini kan dia nggak ada Bu. Cuma keyword awalan sama keyword akhiran kan. Nah sementara kalau full page saya ada. Nah ini makanya saya gunakan fitur full page. Kalau Ibu kan oke. Ibu ada punya ini kan, punya apa? Landing landing page ini di fitur premiumnya gitu. Nah, bisa digunakan yang ini. Baiknya pakai yang ini Bu, nggak apa-apa Bu. Tapi di situ nggak kelihatan websitenya. Tadi kita bukanya jadinya dari harus dibuka ya Pak ya, harus diedit itu ya Pak, baru terlihat ini apa namanya alamat webnya gitu. Yang gimana Bu? eh Tadi yang di multi itu, Ya, yang di yang ini landing page multi, ini kan nggak kelihatan alamat ya landing webnya. page-nya gitu Pak. Ya, kalau kalau Jadi kalau di sini kayak gitu Bu. Tapi kalau yang di full page dia kelihatan kalau nggak salah Bu. ya, Hmm. itu kemarin saya cari loh, ini halamannya mana gitu. Kalau di kalau full Itu page sih dia Pak. Oke, otomatis ya. paham-paham Pak. Bisa dipahami ya Bu ya. Bisa paham Pak. Alhamdulillah. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama Bu. Baik Bapak dan Ibu, mungkin kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dalam menyusun kata kunci keyword dan kata kunci traffic ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mempraktekkannya di dalam website WSP-nya masing-masing dan ditargetkan dalam 1 bulan itu untuk memperkuat websitenya. Nah, jadi dan saya harapkan juga Bapak dan Ibu menyisihkan waktunya 1 hari itu 10 menit ataupun satu postingan 1 hari. Nah, apabila ada Bapak dan Ibu yang mau ditanyakan nanti bisa japri saya dan insya Allah saya siap akan bantu dan rekamannya akan saya kirim ke dalam grup yang Bapak ikuti di dalam eh, WSP apa dalam grupnya ya. Akan saya kirim insya Allah melalui eh, si melalui CS masing-masing. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.